Sebelum menyimak videonya, silakan subscribe, nyalakan notifikasinya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan keterangan yang kemarin tentang hukukul jirani. Nah, diingat kena bahwa ketika ada tetangga kita yang sakit, ya, maka kita harus menjenguk. Ya, membeda tetangga, nah kita ini sakit, kita harus menjenguk. Untuk apa menjenguk tetangga yang sakit? Yang pertama ya untuk mengingat kita bahwa kita ini bertetangga. Yang kedua, agar kita mendoakan terhadap orang yang sakit itu supaya cepat sembuh. Dan juga kita perlu juga untuk membunga, ya, untuk membahagiakan tetangga. Misalkan kita memiliki kebahagiaan, ada hajat, maka undanglah tetangga kita. Agar apa? Agar tetangga juga ikut bahagia. Dan juga kita tidak boleh iri atau dengki terhadap tetangga yang bahagia. Kalau tetangga kita bahagia, maka kita juga harus bahagia. Dan ketika tetangga kita itu mendapatkan musibah, kita juga harus menjenguk, ya kan? Dan mendoakan agar tetangga yang terkena musibah itu bisa supaya bersabar. Kengain, kita perlu menjaga pandangan kita terhadap istri-istri daripada tetangga kita atau suami daripada tetangga kita. Mereng lake aja ke pandangan. Nah, jak sampai ajeling bini nah tetangga. Wah, bini tetangga bini kok ngejirnang lo pada ben birina sirua. Tidak boleh, ya. Menjaga itu, ya. Agar apa? Melelok teting, ya, biar tidak jadi permusuhan di antara tetangga. Ataupun istrinya tetangga bekerja dengan kita menjadi khaddam, menjadi pelayan, menjadi pembantu rumah tangga di rumah kita, maka kita juga harus menjaga pandangan kita. Makanya karena setia itu banyak orang selingkuh, ya. Sudah punya istri, sudah punya suami, malah banyak yang selingkuh. Bahkan banyak suaminya yang berlayar, misalkan istrinya di belakang selingkuh dengan orang lain. Kan ada beberapa kejadian yang ketahuan oleh suaminya itu berselingkuh, banyak. Dan juga karena kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dibenci oleh tetangga, ya. Kita tidak boleh untuk melakukan sesuatu yang dibenci oleh tetangga. Apa yang dibenci oleh tetangga, maka kita jangan lakukan. Kita harus meninggalkannya. Saya kocak tetangga dia kena Pak Polo Roma, ya. 40 rumah dari samping depan, dari samping kanan, 40 rumah dari samping kiri, 40 rumah dari arah depan, 40 rumah dari arah belakang. Dihitung rumahnya Aril, terus ke Fauzi, terus Syahira, terus lanjutkan sampai ke timur 40 rumah itu adalah tetangga. Ke barat juga seperti itu. Rumahnya Nor, rumahnya siapa lagi? Rumahnya Khotim, rumahnya Dika, rumahnya Syukron, terus sampai ke barat 40 rumah. Itu yang dikatakan tetangga. Dan kita tidak boleh melakukan hal-hal yang dibenci oleh mereka tetangga itu. Paham? Dan juga ketika kita bertemu dengan tetangga, bertemu dengan siapapun, maka kita harus bil basyasyah. Apa bil basyasyah? Ketika kita bertemu dengan orang, kita harus
senyum, ya kan? Dan juga memuliakan. Dalam artian memuliakan itu karena kalian jangan sampai mencela terhadap mereka. Jangan sampai kita mencela terhadap mereka sehingga mereka benci terhadap kita ataupun berbuat tidak baik terhadap kita. Kalau kita ingin hidup kita bahagia, maka bahagiakanlah tetangga. Jangan sampai bermusuhan dengan tetangga. Kenapa? Juga kita kalau kita beriman, maka kita perlu juga memuliakan tetangga. Seperti sabdanya baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang beriman di hari kiamat maka harus memuliakan tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Nah, tikena mun kita kok beriman kepada Allah di hari kiamat, maka kita harus memuliakan tetangga. Muljaakin tetangga karena insyaallah kalian akan dimuliakan juga. Artinya cek dengki tetangga. Wah tetangga andi pau misalkan pah keco iban. Berarti iban lo muljaakin tetangga. Ya, bahkan itu dengki tetangga, maka jangan pernah lakukan seperti itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari Siti Aisyah bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mazala Jibril yusini bil jari hatta radantu annahu sayuwarrithuhu." Malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berwasiat untuk memuliakan tetangga. Faham? Tengain anca ampo dengki tetangga. Paham ya? Nah, untuk besok hari Sabtu ada adabul muasyarah, yaitu tata keramanya berkumpul along bolong. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keterangan yang saya sampaikan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, nyalakan notifikasinya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya.